Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul Activity Based Costing, dan dosen pengampu saya itu Ibu Merintan Barliana SSE AKCA MAK. Lalu di sini ada pengertian activity based costing. Apa itu activity based costing? Activity based costing ini adalah salah satu metode akuntansi yang dilakukan untuk meningkatkan informasi biaya yang lebih akurat dibanding metode konvensional. Titik berat perhitungan biaya menggunakan metode activity based costing ini terletak pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan dalam proses produksi. Lalu di sini juga ada manfaat activity based costing. Lalu yang pertama itu dapat mengurangi ketidakstabilan ekonomi pasar yang disebabkan pengalokasian biaya tradisional yang terdapat pada perusahaan. Lalu juga ada menjabarkan biaya pengeluaran perusahaan secara informatif, jelas, dan terperinci. Lalu juga ada dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur strategi perusahaan di masa yang akan datang. Lalu kita lanjut ke bagian soal. Diketahui PT KAS ini menghasilkan produk makanan ringan yang dikemas dalam kemasan plastik dan dijual dengan harga 12.500 per unit, dan biaya variabel per unitnya ada jagung senilai 500 perak. Lalu yang kedua ada minyak goreng senilai 1.000. Lalu yang ketiga ada bahan lainnya senilai 300 perak. Lalu yang keempat ada biaya penjualan senilai 1.700 perak. Lalu di bawahnya biaya produksi senilai 2.500.000.000 per tahun, dan sedangkan biaya administrasi atau semuanya tetap berjumlah 500 juta. Ditanya, hitunglah jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas. Yang kedua, berapa jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 1.500.000.000? Dijawab, ilustrasi laba sebelum dan sesudah. Laba sebelum pajak senilai 1.000, lalu pajak 40% senilai 400 perak, lalu di bawahnya laba setelah pajak 600 perak. Nah, kita menghitung soal nomor 1. Soal nomor 1 itu, hitunglah jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas. Oke, kita lanjut nomor 1. Ada break even point dalam satuan sama dengan FC. FC itu fixed cost dibagi dalam kurung P diambil V. Jadi FC-nya itu 3 miliar. Nah, 3 miliar ini dapat dari mana? 3 miliar ini dapat dari biaya produksi yang senilai 2.500.000.000, lalu ditambah dengan biaya administrasi senilai 500 juta, hasilnya 3 miliar. Lalu kita bagikan dalam kurung 12.500 diambil 3.500, itu hasilnya 9.000. Jadi hasilnya 3 miliar dibagi, tadi kita udah jumlahkan, jadi 12.500 diambil 3.500 itu 9.000 dibagi dalam 9.000, jadi hasilnya 333.333 perak gitu dalam satuan. Nah, untuk soal nomor 2 ini, berapa jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 1.500.000.000. Lalu kita ke bagian jawaban. X sama dengan FC ditambah L lalu dibagi dengan dalam kurung PV.
Jadi sama dengan FC-nya 3 miliar ditambah dengan 1 miliar 500 juta, lalu dibagi dalam kurung 12.500 diambil 3.500, hasilnya 9.000. Jadi dibagi 9.000, hasilnya 500.000 per satuan. Nah, soal berikutnya, diketahui PT Jambu Makmur menghasilkan 35.000 per unit produk dalam tahun pertama operasinya. Produk tersebut berhasil terjual sebanyak 32.000 unit dengan harga 180.000 per unit. Perusahaan menggunakan jumlah unit yang diproduksi untuk menghitung tarif BOP. Informasi tentang biaya manufaktur adalah BOP tetap dalam kurung taksiran dan realisasi senilai 1.400.000, yang di bawahnya BOP variabel senilai 350.000 dalam kurung taksiran dan realisasi. Di bawahnya ada tenaga kerja langsung senilai 2.800.000, lalu di bawahnya ada bahan baku senilai 1.050.000. Ditanya, hitunglah harga pokok per unit dan total harga pokok produk. Jadi dengan menggunakan metode harga pokok penuh dalam kurung absorption costing atau full costing. Di sini ada tabel, ada keterangan dan jumlah. Kita masukkan ada biaya bahan baku senilai 1.050.000. Lalu di bawahnya ada biaya tenaga kerja langsung senilai 2.800.000. Lalu di bawahnya ada BOP atau total atau tetap senilai 1.750.000. Nah, 1.750.000 ini dapat dari mana? Dapat dari BOP tetap ditambah dengan BOP variabel. Jadi hasilnya 1.400.000 ditambah dengan 350.000, hasilnya 1.750.000. Lalu di bawahnya ada harga pokok produk senilai 5.600.000. Nah, harga pokok produk ini dapat dari mana? Dapat dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP atau tetap. Jadi hasilnya 5.600.000. Lalu di bawahnya ada harga pokok per unit dalam kurung 5 juta. Kita masukkan 5.600.000 dibagi dengan 35.000. Jadi hasilnya 160. Lanjut soal berikutnya. Diketahui PT Jambu Makmur menghasilkan 35.000 unit produk dalam tahun pertama operasinya. Produk tersebut berhasil terjual sebanyak 32.000 unit dengan harga 180.000 per unit. Perusahaan menggunakan jumlah unit yang diproduksi untuk menghitung tarif BOP. Informasi tentang biaya manufaktur adalah biaya overhead pabrik tetap dalam kurung taksiran dan realisasi senilai 1.400.000. Lalu di bawahnya ada BOP variabel senilai 350.000 dalam taksiran dan realisasi. Lalu di bawahnya ada tenaga kerja langsung senilai 2.800.000. Lalu di bawahnya ada bahan baku senilai 1.050.000. Lalu hitunglah harga pokok per unit dan total harga pokok produk jadi dengan menggunakan metode harga pokok variabel atau variable costing. Lalu di sini ada tabel, ada keterangan dan jumlah. Kita masukkan biaya bahan baku senilai 1.050.000, lalu biaya tenaga kerja tidak langsung senilai 2.800.000. Lalu ada biaya overhead pabrik atau variabel senilai 350.000. Lalu ada harga pokok produk senilai 4.200.000. Nah, 4.200.000 ini dapat dari mana? Dapat dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah dengan BOP variabel. Jadi hasilnya 4.200.000. Lalu di bawahnya ada harga pokok per unit dalam kurung 4.200.000, kita masukkan bagi dengan 35.000, hasilnya 120.
Lalu soal berikutnya. Di sini ada persediaan produk dalam proses awal senilai 125 juta. Lalu ada persediaan produk dalam proses akhir senilai 142.500.000. Lalu di bawahnya ada persediaan bahan baku awal senilai 40 juta. Lalu di bawahnya ada persediaan bahan baku akhir senilai 20 juta. Lalu di bawahnya ada pembelian bahan baku senilai 80 juta. Lalu di bawahnya ada biaya tenaga kerja senilai 130 juta. Nah, di sini ada overhead. Overhead itu ada supplies yang digunakan senilai 6 juta, lalu ada asuransi pabrik senilai 3.500.000, lalu ada depresiasi mesin senilai 20 juta, lalu ada supervisi pabrik senilai 10.500.000. Lalu di sini ada pemakaian bahan penolong 25 juta. Total overhead pabriknya 65 juta. Diminta, hitunglah harga pokok produksi atau barang jadi. Oke, kita baik. Di sampingnya kita lihat di sini ada perhitungan harga pokok produksi, pemakaian atau konsumsi bahan baku. Lalu di sini ada persediaan bahan baku awal, kita masukkan 40 juta. Lalu kita masukkan lagi persediaan bahan baku 80 juta. Lalu bahan baku yang tersedia untuk digunakan 40 juta ditambah dengan 80 juta, hasilnya 120 juta. Oke, kita masukkan lagi ada persediaan bahan baku akhir, kita masukkan 20 juta. Lalu di bawahnya ada biaya bahan baku yaitu senilai 100 juta. Nah, 100 juta ini dapat dari bahan baku yang tersedia untuk digunakan senilai 120 juta, lalu di bawahnya diambil dengan persediaan bahan baku air 20 juta, hasilnya 100 juta untuk biaya bahan baku. Lalu di bawahnya ada biaya tenaga kerja, kita masukkan 130 juta. Lalu di bawahnya juga ada biaya overhead pabrik, ini meliputi ada supplies yang digunakan senilai 6 juta. Lalu di bawahnya ada asuransi pabrik senilai 3.500.000. Lalu di bawahnya ada depresiasi mesin pabrik senilai 20 juta. Lalu di bawahnya ada supervisi pabrik senilai 10.500.000. Lalu di bawahnya ada pemakaian bahan penolong 25 juta. Nah, jadi biaya bahan baku diambil dengan biaya tenaga kerja, hasilnya 70 juta. Oke, lanjut ke bagian bawah. Ada biaya produksi 300 juta. 300 juta ini kita dapat dari mana? 300 juta ini dapat dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja, ditambah juga dengan tadi 70 juta. Jadi biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan 70 juta, hasilnya 300 juta untuk biaya produksi. Lalu lanjut ke di bawahnya ada persediaan produk dalam proses awal, kita masukkan 125 juta. Lalu biaya produksi ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal, hasilnya 425 juta. Lalu di bawahnya ada persediaan produk dalam proses akhir, kita masukkan 140.500.000. Lalu 425 juta diambil dengan 142.500.000, hasilnya 282.500.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.